Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita sekalian kembali dapat dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam membahas tafsir Al-Qur'anil Azim atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Melanjutkan kajian kita di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita sampai di dalam tafsir surat At-Taubah. Pada malam yang mulia ini kita sampai di dalam ayat yang ke-106 dan seterusnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Wa akharun, dan orang-orang yang lainnya, yakni daripada orang-orang yang tidak ikut di dalam perang Tabuk, murjauna li amrillah, ditunda, diundurkan, li amrillah, karena perintah untuk perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma yu'adzibuhum, kalau tidak mereka itu dihukum oleh Allah, diazab, au yatubu alaihim, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini berbicara tentang kelompok yang lainnya dari orang-orang yang tidak ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang munafik, ada orang yang dia tidak ikut kemudian dia memang ahlul a'dzar, ada orang yang tidak ikut, dia mengakui salah kemudian mengikat dirinya di tiang masjid supaya diampuni oleh Allah. Ada lagi
orang yang tidak melakukan itu. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbasin wa Mujahid wa Ikrimah wa Dhahhak wa ghairu wahidin humus thalatha alladziina khallafu ay anit taubah wa hum Murarah ibn Rabi' wa Ka'b ibn Malik wa Hilal ibn Umayyah qa'adu an ghazwati Tabuk fi jumlati man qa'ada kasalan wa mailan ila da'ah wal hifd wa tib thimar wa dilal la syakkan wa nifaqa. Dikatakan, berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah dan Dhahhak dan ghairu wahid, bukan seorang saja yang mengatakan, yang dimaksud wa akharun di sini mereka adalah 3 orang, yaitu orang-orang yang khalafu, tidak ikut, yakni tidak ikut perang, dan mereka tidak ikut menyatakan taubat. Mereka itu adalah Murarah ibn Rabi' dan Ka'ab ibnu Malik dan Hilal ibnu Umayyah. Mereka qa'adu, duduk, tidak ikut an ghazwati Tabuk, dari peperangan Tabuk. Di dalam kelompok orang yang duduk tidak ikut perang karena malas dan condong kepada da'ah, meninggalkan kegiatan aktivitas, yakni ingin berleha-leha, wal hifd, dan ingin menjaga diri dari capek panasnya matahari, wa tibis thimar, dan dalam rangka untuk menikmati bagusnya buah-buahan yang sedang ranum, wa dhilal, dan dhilal, yakni dhilal, yakni naungan daripada pohon. La syakkan wa nifaqa, bukan dalam rangka ragu, tidak juga karena nifaq, kemunafikan. Fakanat minhum ta'ifah, adalah di antara mereka ada satu kelompok yang tidak ikut, rabatu anfusahum bisawari, yang mengikat diri-diri mereka di tiang-tiang masjid, seperti kama fa'ala Abu Lubabah wa ashabuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan teman-temannya yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Wa ta'ifatun, dan satu kelompok lagi, lam yaf'alu dzalik, tidak melakukan hal yang seperti itu. Wahum haula'i tsalatsa al-madhkurun, mereka itu adalah 3 orang yang tersebut di atas. yakni mereka ini orang-orang tidak segera bertaubat, seperti yang penyesalan seperti yang dilakukan oleh 10 orang dari Abu Lubabah dan teman-temannya, tapi dia berdiam diri, tidak bereaksi. Maka dikatakan fanazalat taubatu haula qabla haula wa urjiya haula'i anit taubah. Maka turunlah taubatnya orang-orang yang tadi bertobat menyesali keadaannya lebih dulu.
sebelum mereka ini, maka taubatnya mereka urjia, ditunda. Yani taubatnya ditunda, mereka tunda taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunannya, hatta nazalat al-ayah al-atiyah, sampai kemudian turunlah firman Allah taala di dalam ayat yang akan datang, yang kita akan bahas pula, yaitu firman Allah, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Yani Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala tsalatsah, yani wa 'ala tsalatsah, seperti dikatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqim minhum thumma taballahu 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala tsalatsa alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu, yani innallaha tawwabur rahim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengampuni nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, orang-orang yang mengikuti nabi di saat-saat susah, setelah hampir saja hati-hati satu kelompok dari mereka menyimpang, kemudian Allah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah terhadap mereka pengasih lagi penyayang. Dan juga Allah mengampuni atas 3 orang yang khulifu, yang ditinggalkan perang, yani khulifu, yang mereka itu ditinggal perang, sampai apabila bumi menjadi sempit atas mereka dengan apa yang menjadi luas sesungguhnya, wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan menjadi sempit jiwa-jiwa mereka, dan mereka menyangka bahwasannya tidak ada tempat kembali, tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kepadanya. Kemudian Allah mengampuni atas mereka supaya mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yani turun ayat ini belakangan. Kenapa? Karena orang-orang 3 orang ini pun tidak sesegera mungkin, tidak sesegera untuk melakukan penyesalan dan bertaubat atas apa yang mereka lakukan. Maka dari itu taubatnya orang-orang ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa saat, dan diturunkan pengampunan mereka oleh Allah setelah mereka yang lebih dahulu bertaubat. Dikatakan kama sayati bayanuhu fi hadis Ka'ab ibnu Malik, sebagaimana yang akan datang penjelasannya di dalam hadisnya Ka'ab ibnu Malik. Wa qauluhu imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Imma yu'adzibuhum, kalau tidak Allah azab mereka, wa imma yatubu alaihim, kalau tidak Allah akan mengampuni atas mereka. Yani dikatakan aihum tahta afwillahi insya'a fa'ala bihim hada insya'a fa'ala bihim dak. Yani mereka ada di dalam hum tahta afwillah, mereka ada di bawah ampunan Allah. Kalau Allah berkenan mengadab, ya Allah adab. Kalau Allah berkenan mengampuni, ya Allah ampuni. Yani tahta masyiah, mereka ada di dalam tahta masyiah. Walakin rahmatuhu taghlibu ghadabahu, akan tetapi rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya.
wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dikatakan oleh Ibnu Katsir ay alimun biman yastahiqul uqubah mimman yastahiqul af. Yakni Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hukuman daripada orang yang berhak mendapatkan ampunan. Hakimun, bijaksana fi af'alihi wa aqwalihi, di dalam perbuatan dan di dalam af'alihi wa aqwalihi, di dalam perbuatan dan perkataannya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, wala rabba siwa, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah penjelasan daripada ayat ini. Yakni ayat ini belum memberikan penjelasan apakah mereka diampuni atau tidak. Makanya menunggu. Ka'ab bin Malik, di dalam hadisnya Ka'ab bin Malik sampai dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab takhallaf, tidak mengikuti perang, padahal Rasul sudah menyeru. Makanya ini yang kemarin kita sudah jelaskan, bahwasannya istinfar, kalau pemimpin daripada negara menyerukan untuk laki-laki keluar jihad, kemudian ada orang yang mampu tapi tidak berjihad, dia dosa besar. Dia dosa besar. Kapan jihad itu wajib? Kalau seorang pemimpin menyerukan semua orang untuk keluar berjihad. Maka itu diantara posisi kapan orang itu wajib untuk berjihad. Makanya ketika di saat yang wajib dia tidak keluar ikut berperang, maka ada hukuman. Ada tindakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tindakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak ikut? Apakah ada udzur? Tidak ada ya Rasulullah. Maka kalau demikian, nunggu keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang tidak ikut kemudian ia mengikat dirinya di tiang masjid, dia mengatakan kepada Rasul, jangan ada yang melepaskan, sampai Rasulullah yang melepaskan ikatan ini. Apa katanya Rasul? Demi Allah aku tidak akan melepaskan sampai aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya urusannya tidak ikut perang di saat ada seruan untuk perang bukan perkara kecil, itu perkara yang besar. Maka dari itu ini 3 orang, Murarah ibn Rabi', Ka'ab ibn Malik, dan Hilal Hilal ibnu Umayyah, mereka dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam tidak dijawab, sampai akhirnya mengasingkan diri. Maka dari itu bagaimana sampai merasa dunia terasa sempit. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatannya. Kemudian kita melanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, dan orang-orang yang telah menjadikan masjid diraran, yakni orang-orang yang telah membangun masjid dirar.
masjid diror. Apa artinya diror? La dororo wala diror. Doror kemadorotan, diror memberikan madorot. Masjid diror, masjid yang diwujudkan masjid itu dalam bentuk ingin memberikan kemadorotan, ingin membuat kemadorotan. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan dalam rangka membuat perpecahan antara kaum mukminin. Wa irsadan, dan sebagai irsad, mata-mata pengawas. Irsad sebagai alat untuk mengawasi, apa, spionase kalau bahasa intelijennya. Jadi sebagai spionase liman haraballah, bagi orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, min qablu, sebelumnya. Wala yahlifunna, niscaya mereka akan benar-benar bersumpah, in aradna illal husna, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah bersaksi sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. La takum fihi abadan, jangan engkau berdiri padanya selamanya. Yani jangan engkau menunaikan salat pada masjid itu selamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaum, dan la masjid, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama, itu lebih berhak untuk engkau berdiri menunaikan sholat padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang laki-laki yang menyukai untuk membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Di dalam ayat yang mulia ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, ayat ini turun, dikatakan sababun nuzuli hadhil ayat al-karimat, sebab turunnya daripada ayat-ayat yang mulia ini adalah, kita langsung saja, tidak bisa dibaca, saya ini kan, bahwasannya di Madinah sebelum datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ada seorang laki-laki dari Khazraj yang dikatakan kunyanya atau panggilannya adalah Abu Amir Ar-Rahib, seorang pendeta. Abu Amir Ar-Rahib. Waqat kana tanassar, dan orang ini orang Arab tapi kemudian tanassar, menjadi Nasrani di masa jahiliyah, dan ia membaca ilmu ahlil kitab. Dan orang ini memiliki ibadah di dalam masa jahiliyah, yakni ahli ibadah, wa ahli syaraf, dan dia juga memiliki kemuliaan di Bani Khazraj, yakni kemuliaannya besar. Maka ketika datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka hijrah ke Madinah, berkumpullah orang-orang Islam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah untuk Islam dengan kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalimah aliyah, yakni kesatuan kata yang kuat, yang tinggi. Wa adharahumullahu yauma Badr, kemudian Allah bela kaum muslimin pada perang Badar. Maka ketika Rasul mendapat dukungan yang begitu luas, sedangkan orang ini tadinya orang yang terhormat, yang dia punya pengikut ini, dan maka surut orang ini. Akhirnya apa? Ada cemburu sosial. Orang ini merasa sakit hati. Kenapa? Karena pengikutnya diambil oleh Rasul. Ternyata kasusnya sama. Kasusnya
sama. Akhirnya orang ini apa? Syaraqal la'in Abu Amr biriqihi wa baraza bil adawa wa dhahara biha. Maka dia menampakkan diri dengan lesannya, dengan ludahnya, dan menampakkan diri dengan permusuhan kepada kaum muslimin. Maka ia kemudian keluar ke Mekah menghasut orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai akhirnya orang-orang Quraisy menyerang Rasul pada waktu perang Uhud. Ketika waktu mau perang Uhud, orang ini pertama kali datang, yakni mengajak Bani Khazraj, kabilah Khazraj, untuk mendukungnya. Maka dikatakan demi Allah tidak mungkin. Maka engkaulah orang yang terlaknat, engkaulah orang yang dikatakan seperti itu, atau seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi dari kaum Ansor. Maka kemudian orang ini menggali di Uhud lubang-lubang yang banyak, yang di sanalah kemudian ketika perang Rasul terjerembab di lubang yang digali oleh Abu Amir, yang digali oleh Abu Amir ini. Maka sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam giginya tanggal, pecah giginya Rasul sallallahu alaihi wasallam akibat kena panah. Kemudian jidatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kena rantai. Rasul sampai dihabarkan meninggal dan lain sebagainya di waktu perang Uhud akibat jebakan daripada ini Abu Amir. Yang kemudian orang ini diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beriman. Tapi dia tidak mau beriman. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan atasnya agar orang ini dijauhkan, yakni dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan jauh dari Madinah. Maka keluarlah orang ini menuju Syam, menuju Syam pada waktu itu Romawi. Datanglah dia kepada Heraklius atau Hercules. Dia minta bantuan kepada Hercules ini, minta bantuan untuk agar supaya bisa menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengusir. Maka disinilah kemudian dia ditampung di sana. Maka kasusnya sama. Selalu ada orang-orang yang kemudian ditampung oleh non-Islam, dia ditampung, yang kemudian dia membentuk kelompok di dalam tubuh umat Islam dari orang-orang munafik. Maka kemudian mengabarkan kepada mereka bahwasannya saya sedang menghubungi Romawi dan sedang mengajak mereka agar dapat menyerang Muhammad dan pengikutnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, untuk kemudian mengusir mereka dari Madinah. Mengusir mereka dari Madinah. Maka dalam rangka itu kalian harus buat markas. Dibilang kalian harus buat markas. Markasnya yang paling aman adalah masjid. Jadi dalam bentuk masjid. Maka di Kuba sudah ada masjid Kuba. Dekat dari situ dibangun juga masjid. Dekat dari situ dibangun masjid. Masjid itu dibangun, dikatakan ini niatannya, coba niatannya bangun masjid kalau pas hujan banyak orang tidak bisa datang ke
Masjid Quba. Maka warga di sini, warga sekitar sini biar sholat di sini. Kalau malam yang gelap gulita tidak ada ini, susah mau ke Masjid Quba, biar sholat di sini. Orang-orang yang tidak bisa jalan sudah tua bisa sholat di sini. Bagus apa enggak? Hah? Bagus sekali. Memang di mana-mana alasan itu harus bagus. Kalau nggak bagus nggak bisa diterima. Perkara iya apa tidak itu tidak masalah. Alasannya seperti itu. Sampai akhirnya mereka berupaya membangun, menyelesaikan, dan mereka mampu menyelesaikan sampai sebelum Rasul berangkat ke perang Tabuk. Ketika Rasul mau berangkat ke perang Tabuk, Rasul disuruh mampir ke masjid ini untuk sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku sedang dalam keadaan sibuk mau berangkat perang, tidak ada waktu. Rasul tidak ada waktu. Setelah selesai dari perang, insya Allah kami akan mampir untuk sholat. Karena mereka mengutarakan tentang ini. Mereka meminta Rasul untuk sholat supaya ada legitimasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan legitimasi yang bagus dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya setelah pulang dari Tabuk, kurang lebih tinggal perjalanan sehari atau kurang daripada sehari, Rasul dikasih tahu oleh Jibril alaihi salam bahwasannya itu adalah Masjid Diror. Itu adalah Masjid Diror. Yang kemudian turun ayat ini yang akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang sahabatnya, ini dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutus untuk menghancurkan menghancurkan masjid ini, untuk menghancurkan masjid ini. Dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pulang ke daerah situ. Kemudian sebelum sampai di masjid, dia pulang ke rumahnya. Katanya temannya, ngapain pulang dulu ke rumah? Enggak, mau ngambil api dari rumah. Maka dia pun mengambil api dari rumahnya, kemudian datang, dan orang-orang di situ dalam keadaan masih ada orang dibakar. Masjidnya dihancurkan dan dibakar. Maka inilah Masjid Diror. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqa. Yani orang-orang yang menjadikan masjid diror, masjid yang memberikan gangguan, kemadharatan, kufran, menjadi sarang bagi kekafiran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan pemecah belah di antara kaum mukminin, wa irsadan, dan sebagai spionase bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka kemudian sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, dihancurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka yang membangun itu dikatakan ada 12 orang. Yang membangun itu adalah ada 12 orang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran ila akhiril qissah. Orang-orang yang menjadikan masjid diror dan kufran sampai akhir daripada kisah. Wa kana alladzi banauhu 12 rajulan. Yang membangun masjid itu ada 12 orang. Yakni
Khaddam ibnu Khalid min Bani Ubaid ibn Zaid ahad Bani Amr ibn Auf wa min darihi akhraja masjid Syiqaq wa Tha'labah ibn Hatib min Bani Ubaid wa mawali Bani Umayyah ibnu Zaid wa Mu'attib ibnu Qushair min Bani Dhabi'ah min ibn Zaid wa Abu Habibah ibn Az'ar min Bani Dhabi'ah ibn Zaid wa Abbad ibn Hanif Ahu Sahl ibn Hanif min Bani Amr ibn Auf wa Harisah ibn Amir wa ibnahu Majma' ibn Harisah wa Zaid ibn Harisah wa Nabtal al-Haris wa hum min Bani Dhabi'ah wa Makhraj wa hum min Bani Dhabi'ah wa Bijad ibn Uthman wa huwa min Bani Dhabi'ah wa Wadi'ah ibn Thabit wa mawali Bani Umayyah Raht Abi Lubabah ibn Abdul Mundir. Inilah 12 orang. Makanya 12 orang munafik mereka membangun masjid Dirar. Qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahlifunna ay alladziina banau, niscaya akan bersumpah orang-orang yang membangun itu, in aradna illal husna, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan, ay aradna bi binyanihi illa khaira, tidaklah kami menginginkan dari bangunan ini kecuali kebaikan, warifqan bin nas, dan dalam rangka untuk menyayangi manusia, orang-orang ahlul a'dzar, orang-orang yang kalau malam tidak bisa melihat karena gelap gulita, orang-orang yang kalau hujan kejauhan datang ke masjid dan lain sebagainya. Ini alasan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah bersaksi mereka itu sungguh-sungguh orang yang pendusta. Ai fima qasadu wa fima nawau, pada apa yang mereka maksudkan dan yang mereka niatkan. Wa innama banauhu diraran, hanya saja mereka itu membangun untuk memberikan kemadharatan li Masjid Quba, yakni membuat saingan bagi Masjid Quba. Apa yang sudah bersatu berusaha dihancurkan. Wa kufran billah, dan dalam rangka untuk membangun kekafiran kepada Allah. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan pemecah belah bagi kaum mukminin. Wa irsadan liman haraballah, dan sebagai pusat spionase bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa huwa Abu Amir al-Fasik, yaitu Abu Amir al-Fasik yang dikatakan dia itu adalah ar-rahib, seorang pendeta, la'anahullah, mudah-mudahan Allah melaknat dia. Wa qauluhu, dan firman Allah, la takum fihi abada, jangan engkau berdiri padanya selamanya. Naha nuhiya lahu nahyun lahu wal ummah taba'un lahu fi dzalik. Ini adalah larangan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini, untuk ayyakuma fihi, untuk berdiri padanya, ayyusalli fihi abadan, untuk sholat padanya selamanya. La takum fihi abadan, jangan berdiri padanya selamanya, yakni jangan pernah sholat selamanya di Masjid Dirar. Masjid Dirar dulu kita ketika masa-masa masa-masa Islam jamaah, masa-masa pergerakan-pergerakan dari Ikhwanul Muslimin ini menganggap Masjid Yam, Masjid Pancasila sebagai Masjid Dirar. Dulu seperti itu. Makanya sesungguhnya kalau kita lihat aktivitas biang daripada terorisme itu
sudah ada sejak zamannya era Soeharto, Orde Baru. Jadi itu sudah dikembangkan seperti itu. Saya sendiri yang mendengar mereka mengucapkan seperti itu. Mereka mengucapkan seperti itu. Makanya ini salah kaprah. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun untuk menghancurkan umat Islam. Sebagai markas spionase, dibangun untuk membangun kekafiran, dibangun dalam rangka untuk memberikan madarat kepada umat Islam. Maka inilah masjid memberikan madarat kepada Masjid Quba yang sudah ada di mana umat Islam bersatu di situ. Maka dari itu di sini pembangunan masjid itu permasalahan yang sangat penting dan perlu kehati-hatian. Karena ketika ada jamaah sudah bersatu di dalam satu masjid, jangan kemudian seseorang membangun masjid selama belum dibutuhkan, sehingga kemudian umat Islam menjadi terpecah belah. Apalagi saya melihat masjid itu berhadapan. Di Lombok, masjid itu ada di samping ini jalan, samping jalan ini masjid, ini masjid. Akhirnya sholat Jumatnya 2 minggu sekali, seminggu di sini, seminggu di sini. Hasil daripada musyawarah. Yang lebih heran lagi, di Banyuwangi saya melihat ada masjid di sini Masjid Muhammadiyah, sampingnya pas Masjid NU. Sebelum bangun sudah dikasih tahu, tolong supaya tidak timbul fitnah, bangunlah di tempat yang sana. Enggak, memang yang ini yang kita inginkan. Jadi dibangunnya masjid untuk memberikan madarat kepada masjid yang lain, itulah yang disebut dengan Masjid Dirar. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan dalam rangka untuk memecah belah umat Islam. Maka ini tidak boleh. Ini menjadi Masjid Dirar. Ini menjadi Masjid Dirar, tidak boleh. Maka dari itu umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus bersatu, tidak boleh saling ini. Kalaupun berbeda, ya fahamilah. Bangunlah di tempat yang jangan pamer, bukan pamer kebaikan, tapi pamer permusuhan, perselisihan. Justru itu akan menjadi tepuk tangan orang-orang yang benci kepada Islam, menjadi bahagia. Mereka ingin memecah belah kita, ternyata tanpa mereka hasud pun sudah terpecah belah. Waliyadzubillah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.